Bab 2457. Air mata sedih Ayudhya. Melihat kolam itu penuh darah, dan melihat Brother Zen dan lainnya, napas mereka lemah, mereka bahkan tidak bisa membuka mata. Tidak peduli seberapa muda Ayudhya, dia tahu mereka terluka. Sama seperti terakhir kali, bocah tua nakal sekarat karena usia tua, dan Ayudhya takut dia akan pergi meninggalkannya. Mereka terluka. Grey Z tidak menyembunyikannya. Tidak ada artinya menyembunyikannya dari Ayudhya sekarang. Dia seharusnya diberitahu bahwa Brother Zen dan yang lainnya terluka untuk melindunginya. Ayu, jangan takut, ayah akan menyelamatkan mereka dan tidak akan membiarkan mereka mengalami kecelakaan. Dia menepuk kepala Ayudhya dengan ringan, suaranya sedikit serak. Di kolam, Brother Zen dan yang lainnya sangat lemah. Bahkan jika mereka menarik napas lega, luka mereka terlalu serius. Meski ada vitalitas air kolam umur panjang, yang terus membantu memperbaiki luka mereka, tetapi ada terlalu banyak orang dan terlalu sedikit air kolam. Ini terlalu lambat. Mereka tidak nyaman. Ayudhya memandang Brother Zen dan yang lainnya, dan tidak bisa menahan tangis. Ayah, paman, mereka semua sangat tidak nyaman, Ayu bisa merasakannya, mereka kesakitan. Luka-luka itu sepertinya di tubuhnya sendiri. Ayudhya dengan lembut menyentuh lengannya, seperti sedang menyentuh luka Brother Zen, sakit, perih sekali. Grey Z mengangkatnya, tidak tahu harus berkata apa. Paman Zen. Ayudhya berjuang untuk turun, menolak untuk bersembunyi di pelukan Grey Z. Dia berjalan ke arah Brother Zen, berlutut di tanah, mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Brother Zen dengan ringan. Apakah itu sangat sakit? Brother Zen bisa merasakan suara di telinganya. Ayudhya yang berbicara dengannya, tetapi suaranya sangat kecil, dia hampir tidak bisa mendengarnya. Dia dengan tak mampu membuka matanya, ingin menggelengkan kepalanya, dan memberitahu Ayudhya bahwa dia tidak merasakan sakit, tetapi dia bahkan tidak bisa melakukan tindakan paling sederhana ini. Paman nomor 5, bangun, lihat Ayu, kamu belum mengajari Ayu untuk cara mengejek. Paman ke-9, hadiah yang kamu berikan kepada Ayu, Ayu belum memainkannya, aku ingin bermain denganmu. Paman ke-3, bicaralah dengan Ayu, bisakah kamu berbicara denganku? Ayudhya memandang mereka seperti biasa, paman yang dulunya suka melompat-lompat, berbaring di kolam saat ini, tidak bergerak, bahkan tidak mampu membuka matanya, napasnya sangat lemah, sepertinya mereka akan meninggalkannya di saat berikutnya. Perasaan itu membuat Ayudhya merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah seseorang telah mengiris hatinya. Tidak apa-apa. Mendengar Ayudhya menangis, Brother Zen kehabisan tenaga dan mengeluarkan dua kata dari tenggorokannya untuk menghibur Ayudhya, tetapi ini membuat Ayudhya semakin ingin menangis. Suaramu telah berubah, tetapi kamu masih mengatakan tidak apa-apa. Ayudhya menangis, ingin memeluk Brother Zen, tetapi dia takut menyakitinya. Melihat luka Brother Zen, darah menetes, dia tidak takut, hanya tertekan dan sedih. Dia hanya tahu bahwa Zen dan lainnya pasti sangat kesakitan. Melihat ekspresi sedih Ayudhya, Grey Z tidak tahu harus berkata apa. Dia ingin menghibur Ayudhya, tetapi dia juga merasa tidak nyaman di hatinya, bagaimana dia bisa menghiburnya. Ayudhya menangis, sangat sedih, dan dengan lembut menarik pakaian Brother Zen. Kamu jangan begini paman, kalian semua berjanji pada Ayu, kalian akan baik-baik saja, oke? Dia memohon, suaranya masih gemetar, tidak ingin kehilangan siapapun. Tetapi tidak ada yang menjawabnya. Tidak ada dari mereka yang memiliki kekuatan berbicara, dan beberapa dari mereka bahkan dalam keadaan koma, tidak mendengar apa yang dikatakan Ayudhya. Ayudhya tidak tahan lagi, tangisannya menjadi semakin keras, air mata seukuran kacang mengalir dari matanya, hingga matanya jernih itu sudah berkabut. Jangan mengabaikan aku. Dia menangis, air matanya menetes, dan jatuh di bahu Brother Zen. Dengan suara gemerincing, air itu langsung bercampur dengan air di kolam. Paman semua tidak menginginkanku, wuho. Semakin keras Ayudhya menangis, semakin sedih, air matanya terus mengalir, jatuh pada Brother Zen dan di kolam. Dalam sekejap, air di kolam panjang umur mulai bergulir, dan kabut mulai naik.
Mata Greyset cerah, dan ada gerakan lagi. Sebelumnya, saat tangan Ayudhya menyentuh air kolam panjang umur, itu membuat seluruh kolam panjang umur mendidih. Bab 2458. Jangan biarkan aku menangis di masa depan. Dia khawatir akan terjadi kecelakaan, mata air di kolam tiba-tiba ingin beriak, dan mata air itu memancur. Warna merah di kolam berangsur-angsur memudar, dan mata air yang memancar terus-menerus memancarkan vitalitas yang kuat. Greyset bisa merasakan bahwa kolam panjang umur tampak hidup kembali. Ini karena Ayudhya. Ayudhya adalah mata air terakhir, ini adalah kemampuan Ayudhya. Dia dengan hati-hati mengamati dari samping, menyaksikan air kolam semakin mendidih, warna merah yang ternoda darah memudar, seolah-olah ditelan oleh energi spiritual di air kolam. Cedera pada Brother Zen dan yang lainnya mulai pulih lebih cepat. Greyset bisa merasakannya, dan bisa melihatnya dengan mata telanjang. Ayo. Greyset berkata dengan cepat, jangan berhenti, teruslah menangis. Ayudhya menoleh untuk menatapnya, tidak tahu apa maksud Greyset. Ayu, Paman Zen dan yang lainnya mungkin harus meninggalkanmu. Dia menarik napas dalam-dalam. Kamu tidak akan bisa melihat atau mendengar suara mereka lagi, dan mereka tidak akan bisa bermain denganmu. Di masa depan, kamu harus bermain sendiri. Mendengar Greyset mengatakan ini, hati Ayudhya remuk, dan dia tidak bisa menahannya lagi. Dia menangis, dan air matanya mengalir seperti manik-manik. Air kolam mulai mendidih. Bahkan mata-mata air mengeluarkan suara mendesis. Benar saja, tebakan Greyset benar, air mata Ayudhya lebih efektif daripada mata air ini. Pada saat ini, menyelamatkan orang adalah hal yang paling penting, dan dia bahkan tidak peduli jika harus membuat Ayudhya menangis. Jadi dia sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk membuat Ayudhya menangis. Mengetahui bahwa Brother Zen dan yang lainnya akan mati, bahwa mereka mungkin harus meninggalkannya dan menghilang dari hidupnya, Ayudhya tidak dapat menahan tangis, dan air matanya terus menetes ke dalam kolam. Air di kolam menjadi semakin mendidih, dan kabut yang menguap mengelilingi Brother Zen dan yang lainnya, membuat mereka terlihat sedikit buram. Vitalitas dalam kabut jelas, bahkan jika Anda hanya menarik napas, Anda merasa nyaman. Mereka telah diselamatkan. Greyset senang Ayudhya ada di sini, dan air mata Ayudhya bisa menyelamatkan Brother Zen dan yang lainnya. Melihat air mendidih, menyaksikan Brother Zen dan luka-luka mereka pulih dengan cepat, Greyset tidak bisa tidak kagum, kekuatan mata air terakhir memang menakutkan. Tidak heran Istana Kayangan dapat berdiri dengan bangga selama bertahun-tahun, dan Raja Iblis telah mencoba yang terbaik untuk mendapatkan mata air, bahkan jika dia harus mati. Vitalitas mengerikan semacam ini terlalu menakjubkan, dan mungkin itu benar-benar dapat memberi orang kehidupan abadi. Seiring berjalannya waktu, Greyset merasa bahwa pernapasan Brother Zen dan yang lainnya perlahan pulih. Meskipun cederanya masih serius, itu tidak lagi fatal. 18 orang masih hidup. Ini sungguh beruntung. Ini adalah berkah terbesar. Ayudhya memeluk leher Brother Zen, air matanya jatuh, membuat wajah Brother Zen basah. Paman Zen, jangan abaikan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak ingin kamu pergi. Teriaknya, matanya memerah. Yah, aku tidak pergi. Tiba-tiba, Brother Zen membuka mulutnya, suaranya masih lemah, tetapi dia bisa berbicara, sedikit serak. Ayudhya tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat Brother Zen menatapnya lemah, dia menangis lebih keras. Paman membuatku takut. Dia menangis dan memeluk lebih erat. Kalian membuatku takut setengah mati. Brother Zen tidak bergerak karena memang tidak bisa. Tapi dia bisa merasakan luka-lukanya pulih, semacam itu rasanya sangat luar biasa. Dia juga tahu bahwa jika bukan karena air mata Ayudhya, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Tapi meski begitu, dia tetap tidak ingin melihat Ayudhya menangis. Ayu, jangan menangis, oke? Kata Brother Zen lembut. Tidak. Ayudhya menggelengkan kepalanya, menangis lebih keras. Aku menangis, jika aku menangis, kamu tidak akan meninggalkanku. Dia masih muda, tetapi dia tahu segalanya.
Dia dengan lembut menyentuh wajah Brother Zen, mulutnya yang kecil mengempis, mencoba untuk meluapkan emosinya, karena takut dia tidak akan bisa menangis, tidak akan ada air mata, dan dia tidak akan bisa menyelamatkan Brother Zen dan yang lainnya. Biarkan aku menangis banyak hari ini, dan di masa depan, Paman tidak boleh membuatku menangis lagi. Bab 2459. Hilang. Brother Zen itu tersenyum, dan hatinya terasa hangat. Dia ingin mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai wajah kecil Ayudhya, tapi dia tidak bisa mengangkat tangannya sama sekali. Melihat mata Ayudhya menangis, dia sangat tersentuh. Meskipun gadis ini masih muda, dia sebenarnya tahu segalanya. Dia tahu bahwa air matanya dapat menyelamatkan semua orang, bahkan meski dia paling tidak mau menangis, dia memaksa dirinya untuk meneteskan air mata pada saat ini. Air di kolam panjang umur menjadi semakin jernih. Air berdarah sangat encer sehingga tidak bisa dilihat, dan kabut tebal melayang, penuh vitalitas, dan seluruh ruang dikelilingi oleh kabut ini. Brother Zen dan yang lainnya terselubung di dalamnya, menggunakan kabut penuh vitalitas untuk terus memperbaiki luka mereka. Grey Z merasakannya dengan serius. Dia tidak menyangka air mata Ayudhya begitu kuat. Sekarang tampaknya nyawa Brother Zen dan yang lainnya pasti akan diselamatkan. Adapun pemulihan dari cedera, itu pasti akan memakan waktu. Bagaimanapun, selama mereka bisa bertahan hidup, itu lebih penting daripada apapun. Dia meminta Ayudhya untuk duduk di sana bersama Brother Zen dan yang lainnya, berbicara dari waktu ke waktu agar Brother Zen dan yang lainnya tetap terjaga. Dan dia ada di samping, melindungi Brother Zen dan yang lainnya, dan pada saat yang sama mulai memeriksa tubuhnya sendiri. Tepat ketika dia melawan Raja Iblis, bola putih dari pusat energinya tiba-tiba melonjak keluar, yang membuat kekuatannya melonjak, bahkan tanpa takut akan energi hitam Raja Iblis. Itu cukup mengejutkan Grey Z. Sebelumnya, dia tidak merasa seperti ini, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa cahaya putih itu bisa digunakan seperti ini. Pada saat ini, dia mencoba lagi, tetapi dia tidak dapat bergerak, dan bahkan dia tidak tahu bagaimana mengeluarkan dengan cahaya putih ini. Dia bisa merasakan bahwa di dalam pusat energinya, cahaya-cahaya putih itu terbungkus bola, mengambang dan tenggelam di sana, dan itu sunyi. Tapi saat bertarung, keadaan kekerasan dari cahaya itu membuat orang merasa menakutkan. Jika Raja Iblis tidak melarikan diri dan terluka parah, dia mungkin benar-benar bisa membunuhnya. Grey Z duduk bersila, memejamkan mata, dan membiarkan dirinya rileks. Segera, dia memasuki keadaan fokus. Dia berpikir menggunakan tubuhnya untuk menarik cahaya putih itu, tetapi dia masih hanya bisa merasakannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Cahaya putih ini pasti barang yang dia dapatkan ketika dia duduk di kursi naga sebelumnya. Grey Z tidak bisa membantu tetapi membuka matanya dan melihat kursi naga di tangga ke-33 di kejauhan. Di sana, sepertinya masih ada seseorang yang duduk di sana, menatap dirinya sendiri saat ini. Tapi apa cahaya putih ini? Dikatakan terkait dengan buku tinju super, tetapi dalam baris pada lembaran tinju, Grey Z tidak menemukan deskripsi tentang ini, tidak sepatah kata pun. Mungkinkah garis-garis ini tidak lengkap dan ada bagian yang hilang? Pikiran Grey Z tiba-tiba memikirkan kemungkinan seperti itu. 9 lembar tinju semuanya ada di tubuhnya sekarang, dan garis-garis pada lembar tinju juga telah dipecahkan olehnya, tetapi apakah lembar tinju ini masih kurang? Dia tahu bahwa garis-garis itu tidak utuh semuanya. Bagaimanapun, garis-garis ini kemungkinan besar adalah kata-kata yang digunakan oleh peradaban lain. Bagaimana mungkin ada begitu sedikit? Tapi di mana yang hilang? Grey Z merasa ini bukan waktu yang tepat untuk memikirkannya sekarang. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana mengetahui apa itu cahaya putih, dan bagaimana bisa menggunakannya. Dia telah memainkannya sekali, dan tahu betapa menakutkannya cahaya putih ini. Bahkan jika Raja Iblis telah pulih, dia dapat melawannya. Yang paling mengejutkannya, cahaya putih itu tampaknya mampu sepenuhnya menahan energi iblis hitam dari Raja Iblis.
Grey Z sedikit kesal karena ada hal bagus di dirinya, tapi dia tidak bisa menggunakannya secara fleksibel. Tapi tidak ada gunanya marah, dia harus mencari cara untuk tenang, dia mengingatkan dirinya sendiri. Dadada. Ada langkah kaki di kejauhan, datang dengan cepat. Grey Z membuka matanya, mendengar siapa langkah kaki itu, menurunkan kewaspadaannya, itu adalah bocah nakal tua. Bocah tua nakal itu datang dengan cepat, dia sangat khawatir Grey Z dan yang lainnya bertarung dengan Raja Iblis di sini, sementara dia hanya bisa menjaga di daerah selatan pesisir. Bagaimana dengan yang lain?